Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang agung, bulan yang mulia, yang mana di dalamnya ada keberkahan. Dan insya Allah kita diberikan kekuatan untuk menjalankan saum bulan Ramadan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pagi hari ini, kita bisa bersilaturahim dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan insya Allah saya David Halik akan menemani Anda juga dari pukul 3 pagi hari hingga 1 jam ke depan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk Ramadan lagi. Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Nah Ustadz, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh maghfirah. Dan setiap tahun umat Islam di seluruh dunia menyambutnya dengan sukacita. Nah, tahun ini suasananya agak sedikit berbeda, Ustadz. Ya, tapi spirit semangat sukacitanya tetap ada, gitu. Nah, tapi bagaimana nih, Ustadz? Kita bisa menyeimbangkan antara semangat sukacita dengan di satu sisi kita juga harus melakukan isolasi diri, ya, harus melakukan social distancing. Akhirnya orang yang biasanya sholat tarawih di luar sekarang ya harus di rumah berjamaah dengan Quran. Tapi ada juga yang mengatakan ada hikmahnya loh. Saya sekarang lagi tidak bisa kumpul dengan keluarga. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Bulan suci Ramadan, bulan yang tentunya dinanti-nanti. Siapa yang menantikan? Mereka yang beriman. Mereka yang tidak beriman tidak menantikan, bahkan bisa menjadi ini momok buat mereka. Ini bulan yang penuh berkah, dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Maka di bulan suci Ramadan itu hanya orang beriman yang dipanggil untuk bersuka cita. Pemirsa yang saya hormati, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah berikan bonus. Apa bonusnya? 1, diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Yang kedua, yang akan datang. Masya Allah. Coba bayangkan, sudah diampuni yang lalu, yang akan datang pun akan diampuni. Padahal belum dilakukan. Belum dilakukan. Ini yang membuat kita harus bergembira. Masya Allah. Nah, meskipun seperti yang saudara David katakan tadi, suasana berbeda. Ya, betul. Saya seumur hidup, baru kali ini Ramadan tidak disambut dengan bergembira fisik. Ya. Nah, ingat saudaraku, jiwa kita harus tetap gembira. Ya. Perasaan kita tidak boleh minder, tidak boleh cemas, tidak boleh takut. Yang berbeda hanya fisik kita. Ya. Tapi iman kita, jiwa kita, nurani kita harus tetap bergembira. Meskipun fisik kita terbatas. Tapi ketahui, keterbatasan fisik tidak membuat iman kita semakin kerdil. Fisik boleh dipenjara, tapi jiwa tetap mengembara. Fisik boleh terkekang, tapi hati tidak boleh terkungkung. Karenanya, bulan suci Ramadan ini kegembiraan tidak boleh pudar. Meskipun ada si corona, meskipun ada si COVID-19, bagus betul namanya, keren, tapi bikin takut. Nah, tapi tidak boleh menyurutkan menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Apa yang beda? Hanya fisik kita. Tapi Allah, tidakkah kita dari kecil kita diajarkan Allah boleh ditemui di mana dan kapan saja. Allah boleh ditemui di siang hari. Allah boleh ditemui dalam penjara. Allah boleh ditemui dalam kos-kosan. Allah boleh ditemui di masjid, di mana saja. Jadi sebenarnya semangat kita tidak boleh pudar. Kegembiraan kita tidak boleh kendur. Kenapa? Hanya fisik kita yang terbatas. Tapi jiwa kita, iman kita tetap bebas. Maka saudara-saudara sekalian, Ramadan ini mari bergembira menyambutnya. Saya dulu
Nah, sampai sekarang, Ya. kalau ada tamu orang yang datang itu orang mulia, maka saya akan berbenah diri. Ibu saya pun di kampung saya lihat dulu kalau begitu mau ada tamunya datang, karpetnya dibersihkan, Iya. kursinya dirapikan, hordennya dicuci, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Kadang-kadang minjam sama tetangga. Untuk apa? Memuliakan tamu. Iya, iya, iya. Kita juga akan kedatangan tamu. Bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan raja, bukan grup band, bukan boy band. Tapi siapa yang akan datang? Bulan penuh berkah. Amin. Bulan penuh ampunan. Maka kita harus bergembira. Maka kita harus bersenang-senang. Ya, tidak boleh kita menyambutnya dengan seadanya saja. Ya. Maka sekarang yang pertanyaan, bagaimana dimasuk bergembira, Bos? Iya, betul. Ini yang jadi masalah. Betul. Apa bergembira bakar petasan dari rumah? Pak, pak. Tentu bukan itu. Iya, iya. Apa yang dimasuk bergembira itu? Kemudian kita pergi ke kumpul-kumpul, orang bule bilang barbeque. Barbeque. Apakah bergembira itu kita ke puncak? Atau pesta. Ambil elektron, Iya. pesta-pesta. Iya. Tentu bukan itu. Bahkan dulu kalau di kampung saya dulu di Makassar waktu saya masih SMP, Iya. SMA, ada disebut minggu terakhir. Minggu terakhir. Misalnya hari Ahad ini adalah terakhir hari Ahad sebelum masuk Ramadan. Oh. Mereka menyambutnya dengan apa? Ayo minggu terakhir kemana? Ke pantai. Tenggelam? Airnya terakhir betul. Hah? Jadi bukan ini. Ya, yang dimaksud bergembira menyambut bulan suci Ramadan adalah melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Rasulullah seminggu satu. terakhir? Mau masuk Ramadan, maka yang kita lakukan doa. Doa dulu. Iya. Doa tidak harus bahasa Arab, Bos. Iya, iya. Doa tidak harus pakai bahasa susah. Iya. Tapi doa itu kalau bahasa ABG-nya curhat. Oh, pakai bahasa yang kita sehari-hari boleh ya? Boleh ya? Daripada kita bahasa Arab, lain di hati, lain di bibir, Nggak bingung ngerti. malaikat. Iya, iya. Maka pada saat itu kita berdoa. Nabi mengajarkan doa supaya diberikan umur yang panjang. Masya. Nah itu, masuk Ramadan, berikan umur yang panjang. Ya. Yang kedua, silul arham. Sambungkan persaudaraan. Sambungkan. Mungkin gara-gara grup WhatsApp. Mungkin gara-gara pilpres. Nah. Gara-gara pilkada. Akhirnya kita serang menyerang. Saling menjelek. Cebong dengan kampret. Sudah lewat. Orang sudah pada jadi menteri, orang sudah jadi presiden, sudah hilangkan itu. Mari saling bermaaf-maafan. Ya, dulu memang idealnya kita datang ke rumahnya. Tapi sekarang kan apa namanya itu? Social distance. Apa? Social distance. Apa? Social distance. Itu susah disebut iya. Pokoknya menjaga jarak. Maka kita hindari banyak berkumpul. Maka cukup kita telepon. Sekarang kan canggih, video call. Oh, bisa. Video call Iya, bisa. betul. Saya SD tidak pernah saya bayangkan bahwa saya bisa bicara dengan teman saya yang ada di Kuwait, bisa bicara teman jamaah saya yang ada di Kuala Lumpur. Pakai. Ya, dengan pakai itu. Dengan gadget. Cuma ada yang aneh dengan corona ini. Dulu waktu kita di kampung SD sekolah dikatakan nanti tahun 2020 kita akan lihat mobil bertebangan. Bertebangan, betul. Tapi sekarang ternyata di awal 2020 baru kita diajar bagaimana cuci tangan yang betul. Nah, saudara sekalian. Nah, berikutnya ini kan cara-cara menyambung itu tadi bergembiranya itu dengan berdoa, menyambungkan persaudaraan, kemudian mempersiapkan secara fisik. Perlu kita beli baju untuk khusus dipakai beribadah, ya. Kemudian mempersiapkan fisik kita. Ya, mungkin ada vitamin yang kita khusus bukan untuk memugarkan saja, tapi Allah berikan kesehatan supaya kita bisa maksimal beribadah. Karena orang yang sakit di bulan Ramadan dengan orang yang sehat tentu beda kualitas ibadahnya. Ya, betul. Kemudian baik, Ustaz. Tahan dulu. Berikutnya lagi. Tahan dulu, Ustaz. Kenapa kita bergembira menyambut Ramadan? Ini jadi masalah juga. Baik. Nanti kita lanjutkan ya, Ustaz. Ustaz sedang bersemangat, terpaksa dipotong. Mohon maaf, Ustaz. Kita akan lanjutkan lagi ya. Apa saja yang harus disiapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Ya, belum terlambat ya, tapi ini jadi pelajaran bagi kita untuk bisa lebih memaknai lagi pentingnya bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa bersuka cita dalam menyambut bulan Ramadan. Tetaplah di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ini Ramadan, perlu kita tahu kenapa kita bergembira menyambutnya. Satu, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Yang kedua, bulan Ramadan dilipat gandakan kebaikan. Yang ketiga, kenapa kita bergembira di bulan suci Ramadan? Semua doa dikabulkan.
tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita diizinkan untuk masuk bulan suci Ramadan. Dan tentunya seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, kita umat Islam di dunia ini kita menyambut dengan sukacita bulan yang agung, tamu yang penuh kemuliaan. Tapi tadi Ustadz juga, buat Anda yang baru bergabung, tadi Ustadz sempat sampaikan bagaimana Rasulullah SAW beliau menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan juga nanti akan dilanjutkan lagi oleh Ustadz, bagaimana sukacitanya Ustadz menyambut Ramadan ini. Silakan Ustadz. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, sambungan persaudaraan, berdoa, mempersiapkan kesehatan fisik kita. Kemudian tidak ada salahnya membeli sesuatu yang membuat spirit kita beribadah makin baik. Ya. Baju baru misalnya, songkok baru misalnya, tasbih dan lain sebagainya, itu bagian dari sukacita kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang paling penting sebenarnya, kenapa kita bergembira? Ada apa? Saya kalau mau didatangi wali kota, saya bergembira. Kenapa? Satu, saya bisa update status. Foto selfie. Wali kota, bos. Nah, tahu ada wali kota temannya. Bergembira kita. Apalagi senang saya. Bisa jadi saya dapat amplop. Dengan isinya tentu. Maka saya bergembira. Berikutnya lagi, saya bisa mungkin dapat kemudahan-kemudahan ketika mengurus birokrasi. Maka saya bergembira. Kalau dia tamu biasa, ngapain biasa kita? Untuk apa saya bergembira? Nah, ini Ramadan. Perlu kita tahu. Kenapa kita bergembira menyambutnya? Satu, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Hampir bisa saya pastikan kenapa orang takut mati karena corona. Karena banyak dosanya. Saya kalau datang malaikat, Dasaat, kau mati hari ini. Sebenarnya matimu 2 tahun yang akan datang. Tapi kalau kau mati hari ini, diampuni semua dosamu. Saya pasti bilang, sekarang saja deh. Daripada 2 tahun tidak ada jaminan. Iya toh? Nah, Ramadan hadir untuk memberikan ampunan. Tapi masalahnya, apakah semua yang hidup di bulan suci Ramadan ini otomatis diampuni Allah? Belum tentu. Belum tentu. Dia tidak puasa, tidak tarawih, tidak itikaf. Mana mau diampuni? Tidak. Nah, harus ada yang dilakukan. Nah, bagaimana diampuni Allah? Episode lain yang kita bahas ini. Karena ada bulan ampunan, maka kita bergembira. Yang kedua, bulan Ramadan dilipat gandakan kebaikan. Maknanya, ini kalau di angka-angka pemirsa. Kalau di bulan Syawal, pahalanya cuma 1. Bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa diangkakan. Maka kita bergembira. Ini bonus, bos. Coba, kantor saja misalnya di perusahaan. Ada merek tertentu. Bulan 10 ada diskon besar-besaran. Yang harganya tadinya 1 juta tinggal menjadi 100.000. Maka orang akan mengantri. Ini bulan diskon. Pahala kita nilainya 1, kalau di luar Ramadan menjadi puluhan, bahkan bisa jadi ratusan. Maka kita bergembira. Kenapa? Kita mau dapat bonus tahunan. Yang ketiga, kenapa kita bergembira di bulan suci Ramadan? Semua doa dikabulkan. Allah malu mengabulkan orang yang berdoa. Allah malu tidak mengabulkan orang yang berdoa di bulan suci Ramadan. Coba, maka di bulan suci Ramadan ini tidak ada alasan membuat kita tidak bergembira. Ada corona, betul ada si COVID, ada si corona. Tapi doa kita kan makbul. Nggak apa-apa ada corona berkeliaran, tapi kalau Allah berikan kita imunitas, ya Allah berikan saya tubuh yang imun, ya Allah hilangkan semua ini corona, Allah kabulkan doa kita, hilang. Kita orang beriman percaya bahwa kekuatan doa, ada unsur X, itu kekuatan doa. Maka di bulan suci Ramadan kita bergembira. Kenapa? Karena doa kita dikabulkan. Yang keempat, kenapa kita bergembira di bulan suci Ramadan? Pahala yang nilainya sunnah menjadi seperti wajib. Maka kita bergembira. Maka saudara-saudaraku yang selama ini banyak meninggalkan sholat-sholat sunnah, wajib. Oh, wajib juga. Wajib. Yang banyak waktu dia masih beleng-beleng dulu, masih dia nakal, masuk Ramadan, waktu dulu banyak dia tinggalkan sholatnya. Maka Ramadan ini perbanyak sholat sunnah. Fungsinya untuk mudah-mudahan sholat sunnah itu dinilai sama dengan oleh Allah menutupi sholat-sholat wajib kita. Berikutnya, kenapa lagi kita bergembira di bulan suci Ramadan? Ini yang paling populer, bos. Apa? Ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan.
Berapa itu 1000 bulan? Ya. 30 Berapa, hari Dik? dikali 1000, 30.000 hari. Berapa itu ya? 83 bulan. Ah, Satu malam sama nilainya 83 bulan. Allah. 83 tahun. Bayangkan 83 tahun. Jadi kalau tiap malam Ramadan, tiap tahun Ramadan, kita dapat Lailatul Qadar, 5 tahun kita fokus beribadah di bulan Ramadan itu, 5 tahun berturut-turut, kali itu. 83 kali 5, ya, kali berapa? 5. Udah banyak gitu. Banyak sekali. Maka kita ini umat Islam sebenarnya panjang umur kita. Iya. Kalau umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah ada yang sampai 1000 tahun umurnya, Iya. ada yang 1500 tahun umurnya. Maka Nabi kan pernah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, umatku ini kan pendek-pendek umurnya, cepat sekali meninggal. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur semua. Ya Allah. Tapi sebenarnya bukan umur yang panjang yang paling penting, tapi berkah. Berkah, ya. Kemudian Allah kasih, saya kasih kau 1 bulan yang lebih mulia daripada 1 malam, lebih mulia daripada 1000 bulan. 83 tahun. Anggap 10 tahun kita fokus beribadah tiap tahunnya di Ramadan. Kalilah itu. 10 kali 83 tahun. Berapa itu? 830 tahun. Itu baru 10 tahun. Bagaimana kalau 30 tahun tiap Ramadan? Maka kita bergembira karena akan ada bulan lebih mulia daripada 1000. Ustadz, tapi saya ada pertanyaan, boleh Ustadz saya Ya, potong? silakan. Ini, Ustadz, kan tadi Ustadz katakan ini bulan yang penuh keberkahan. Ya. Yang wajib saja, ya kan? Ya. Bisa, yang sunnah saja bisa pahalanya sama seperti wajib. Ya. Yang wajib bahkan saya dengar dalam beberapa rujukan Ya. dapat mendapatkan pahala 70 kali lipat. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Nah, tapi sekarang bagaimana keadaannya kan beda nih Ustadz nih, ya kan? Ya. Yang biasanya kalau sholat berjamaah pahalanya banyak. Sekarang kan Ya. kita nggak bisa berjamaah. Sekarang artinya di masjid nggak bisa. Tunggu. Kita sekarang di rumah, Ustadz. Tunggu dulu, salah ini bos, salah. Siapa yang bilang tidak boleh berjamaah? Oh. Boleh. boleh. Yang beda adalah dipindahkan tempatnya dari masjid. Kau berjamaah di rumahmu, bos. Di Kenapa? rumah. Di masjid banyak corona. Di masjid ada si COVID tunggui kau. Kau salatlah di rumahmu, berjamaah. Yeah. Boleh berjamaah di rumah. Yeah. Imam bapaknya, bayangkan. Oi, sulung, cok. Kau sebagai kakak kau azan. Ya. Bungsu, kau iqamah. Kau yang tinggal, kau yang jadi imam. Bapak yang kultum. Oh. Apa bedanya? Iya. Ini malah lebih hikmat. Yang masalah kalau Ya. bapaknya Ambil sholat- sisi positifnya. Ya. Selama ini kita tarawih di masjid, Ya. tidak pernah tarawih dengan keluarga. Sekarang Ramadan ini kita dikumpulkan di rumah. pahalanya gimana, Ustaz? Tetap dong sama, Jamaahnya? berjamaah. Iya. Tetap sama jamaahnya. Malah kalau dia ke masjid, anak gadis kita ke masjid tarawih keliling, kelilingnya dia dapat tarawihnya dilupa. Ya kan ada di anak kota tarawih keliling beleng-beleng. Ini jadi masalah. Daripada dia pergi tarawih keliling, kelilingnya dia dapat tarawihnya hilang, ya mending dia di rumah. Bayangkan anak pertama yang azan, Ya. anak kedua yang qomat, ya, kemudian anak anak mantu kita yang imam. Bapak bagian ceramah. Anak-anakku sekalian, saya hanya bisa jaga kamu di rumah. Ketika kau di luar rumah, tidak mungkin saya bisa jaga kau, nak. Ya. Siapa yang bisa jaga dirimu sendiri? Siapa saja yang beritahu kalau kau tidak bisa? Sudah. 7 menit. Selesai. Ada pertanyaan? Tutup. Ya. Tidak ada pertanyaan. Kenapa? Nanti Bapak tidak bisa jawab. Malu, bos. Ya. Jadi tidak ada. Ini masalah ibadah. Insya Allah tidak mengurangi kehusuan kita, tidak mengurangi intensitas ibadah kita, Ya. tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Ya. Kalau soal pahala, ya sama. Kalau kita sholat berjamaah di rumah, sama pahalanya 27 kali lipat. Ya. Nah, oleh karena itu Ramadan kali ini meskipun ada wabah, manfaatkan. Sebaik mungkin. Tidakkah Nabi menginformasikan ketika ada wabah, doa di situ makbul. Allah. Maka berdoalah. Saya secara pribadi, sejarah hidup saya merasakan karena waktu tsunami di Aceh, saya ikut menjadi relawan. Di situ juga kan musibah. Kita sudah negara kita sudah membuat wabah ini sebagai bencana nasional non alam. Maka berdoalah. Allah akan kabulkan karena wabah dan juga karena bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini Ustaz akan ada netizen yang akan bertanya kepada Ustaz perihal dengan tema kita. Netizen Apa itu?
yang suka komen di media sosial. Dunia maya. Oh iya. Dan juga ada kawan-kawan dari selebritis nih, public figure yang mau bertanya sama Ustadz. Oke. Dan juga Ustadz ini jadi satu cerita menarik juga berhubungan dengan berjamaah di rumah. Ya. Itu teman-teman saya sekarang lagi kemana-mana pegang surat juz amma itu. Ngafalin surat. Apa mimpin tarawih Supaya nanti bisa di rumah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das Latif. Rasulullah manusia mulia, apa enggak kena musibah? Kena musibah, kena cobaan. Ya. Maka dia diuji. Tujuannya apa? Maka mahmuda, saya angkat derajat. Meskipun dia pembuat dosa, maksiat, kena musibah, lalu dia bertobat kepada Allah, bulan suci Ramadan ini dia bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das Latif, dan tentunya sambil menemani Anda untuk menyiapkan sahur ya, untuk nanti bersiap-siap melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya kita akan membahas hal-hal yang menarik, dan tema kita buat Anda yang baru bergabung kali ini adalah sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dan tadi Ustadz Das Latif sudah menjelaskan begitu banyak ya alasan kenapa kita harus bersukacita ya, dan bagaimana kita tetap bisa bersukacita walaupun keadaannya sekarang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Ustadz, nih ada sahabat kita nih, netizen ya. Netizen itu ini orang yang selalu komen. Maya. Nah, itu dia. Warga dunia maya. Di warga plus 62 nih ya Ustadz ya. @Rizky Bagus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dengan mewabahnya virus corona pada bulan Ramadan saat ini, apakah ini merupakan suatu ujian dari Allah agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa? Nah, itu. Silakan Ustadz. Gimana Ustadz? Pemirsa yang saya hormati, negara kita sudah mengumumkan bahwa virus corona ini sebuah bencana nasional non alam. Bencana adalah musibah. Nah, musibah sama sifatnya, tapi memiliki tiga sifat. Sama kejadiannya, tiga sifatnya. Saya ulang ya. Sama bencananya, namanya corona, virus, tapi sifatnya ada tiga. Satu, ujian. Dua, teguran. Tiga, hukuman. Nah, apa bedanya Ustadz? Cobaan. Siapa yang dicoba? Mereka yang imannya baik, sholat jamaahnya tidak pernah meninggalkan masjid, ya. Tiba-tiba kena juga musibah ini, maka dia diuji. Ujian. Berat. Iya, selama ini saya jamaah di masjid, tiba-tiba dilarang ke masjid. Berat. Ini ibu saya bilang, mana kamabalak padeye, bahasa Bugis dia bilang. Kenapa ada musibah seperti ini? Dilarang kita ke masjid, Jumatan dilarang. Nah, ini cobaan buat orang beriman. Cobaannya dalam arti, apakah dia mengatakan, ya Allah, kenapa ada seperti ini? Kami sudah menyembahmu selama ini. Betul. Dia merasa tidak mau diuji. Betul. Siapa kok cowok? Kenapa kok merasa tidak boleh diuji? Ya, Rasulullah, manusia paling mulia. Tidak ada akhlaknya yang terjelek, cerlah. Tidak ada akhlak tercela. Tutur katanya tidak pernah menyakiti orang. Betul. Disakiti malah dibalas dengan kebaikan. Apa tidak ada cobaannya? Bapak Anda dicoba. Maka ada ustadz yang pernah kena musibah, dibully sama jamaah, dia ngeluh sama saya, bos. Saya bilang, siapa kau? Kita ini masih ustadz, masih cinta dunia, masih suka lihat cewek-cewek cantik. Pastilah kita kan Rasulullah manusia mulia. Rasulullah manusia mulia. Apa enggak kena musibah? Kena musibah, kena cobaan. Ya. Maka dia diuji. Tujuannya apa? Maka mahmuda, saya angkat derajat. Hanya orang beriman yang diuji. Ya. Nah, kemudian yang kedua, teguran. Siapa ini teguran? Ya. Mereka yang rajin ibadah, tekun maksiat. 50-50 bos. 70-30. Maksudnya apa? Dia jangan salat jamaah, tapi dia juga sering masuk ke tempat maksiat. Panti pijat. Ya. Kenapa aku panti pijat? Sama-sama harusnya ke panti asuhan. Dia bilang sama-sama panti Ustadz. Sama panti tapi beda cita rasanya bos. Ya kan? Nah, dia rajin sedekah tapi dia juga tekun korupsi. Ya. Nah ditegur. Ingat. Ditegurlah dia supaya kembali ke jalan yang lurus.
Yang ketiga, hukuman. Hukuman. Siapa yang dihukum? Ya. Mereka yang penuh dosa, penuh maksiat, Ya. tidak pernah ingat kepada Allah. Kena musibah, Pak. Panjar bos. Perskot. Masih DP. Si DP. Down payment. Di akhirat aslinya. Jadi itu belum apa-apa ya? Belum apa-apa. Ya, di akhirat aslinya ya. Tapi percayalah, Ya. meskipun dia pembuat dosa, maksiat, kena musibah, lalu dia bertobat kepada Allah, bulan suci Ramadan ini dia bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Masya Allah. Baik Ustadz, ini tadi sudah dijawab ya. Bagus, Rizky Bagus. Mudah-mudahan tadi pertanyaannya bisa menjawab semua keingintahuannya dan jadi kita bisa introspeksi diri. Kita termasuk yang mana nih dari menyikapi musibah itu? Ya. Yang ujian, teguran atau hukuman, down payment itu baru DP-nya nih. Oke ya, baik Ustadz, nih ada kawan saya Ustadz, public figure. Dia mau tanya seputar Ramadan, terutama di hari-hari awal. Kita simak pertanyaannya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Dasad. Saya Sogi. Saya mau bertanya, kalau bisa digambarkan, seberapa besarkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di hari pertama bulan Ramadan? Adakah bedanya dengan rahmat yang diturunkan di bulan-bulan biasa lainnya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi pertanyaannya itu bagaimana rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama Ramadan? Bentuk rahmatnya itu seperti apa? Jadi, Ramadan itu otomatis bulan penuh rahmah. Ya. Allah sudah taburkan rahmatnya. Ini ibaratnya Allah sampaikan, dah saat nih rahmat buat kamu. Tapi sayang, umat Islam ini ada yang mengambilnya, ada yang cuma melihatnya, ada yang tidak ngapa-ngapain saja. Ya, ada yang mengambilnya sekedarnya saja, ada yang mengambilnya dengan serius, ada yang cuma melihat saja. Ramadan ini Allah sudah turunkan rahmatnya. Ada orang yang mengambil rahmat itu. Yang mengambil ini, mereka taraweh, mereka tadarus, mereka itikaf, makan sahurnya lebih akhir, buka puasanya lebih awal, kemudian dia witir dan sebagainya. Dia isi dengan Ramadan ini dengan amalan-amalan. Ya, maka itu disebut dia mengambil rahmat bulan Ramadan. Tapi kalau dia hanya tidur, karena teriming-iming hadis bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka dia tidur saja, beleng-beleng ini. Katanya kalau tidur itu katanya bisa nambah pahala karena dia sedikit marahnya katanya. Itu salah memaknai hadis salah itu ya. Yang dimaksud dengan sebenarnya tidurnya orang berpuasa adalah pahala kalau dia menghindari gosip, jadi dia pergi tidur. Daripada saya gosip dia tidur deh. Daripada saya main game yang tidak gue saya tidur. Itu disebut berpahala karena dia menghindari kemaksiatan. Tapi kalau tidurnya dari mulai subuh sampai maghrib itu ya. Jadi bulan suci Ramadan ini ada orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah tapi dia tidak dapat. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan. Dia puasa tapi tetap gosip. Puasa tapi masih suka buka situs porno. Puasa tapi di grup masih menyebar kebencian. Puasa tapi di grup-grup WhatsApp-nya masih cerita-cerita tidak ada faedah, ngirim-ngirim gambar yang tidak ada faedah, bahkan dia mengirim berita-berita yang bohong. Ini orang yang Allah beri rahmat tapi dia tidak mengambilnya. Atau mencari-cari tahu kesalahan orang gitu ya. Iya itulah pokoknya orang-orang yang tidak mendapat rahmat Allah ini adalah orang menyanyiakan Ramadannya, tidak mengisi dengan puasa. Bahkan ada orang yang bukannya dapat rahmat tapi malah dapat murka dari Allah. Kenapa? Karena Ramadan dia tetap maksiat. Ramadan dia tetap korupsi, ya. Saudaranya sudah kena musibah. APD, alat pelindung diri, malah dia jual mahal, tidak normal. Ya, masker hilang semua, ditimbun. Maka ini Allah marah kepada orang-orang seperti ini. Allah kasih rahmat, Allah kasih sayang di bulan Ramadan, malah dia sebarkan kebencian, malah dia memberikan kesusahan bagi orang-orang yang penuh masalah.
maka Ramadan ini orang yang seperti ini maka berlipat ganda dia punya kesalahan-kesalahan. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu ya. Amin. Pada saat kita mendengar ini senantiasa kita diluruskan hati kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, setelah ini ada public figure juga, teman Ustadz juga ini mau tanya sama Ustadz ya seputar keberkahan di bulan Ramadan ya. Tapi nanti jawabannya mereka juga akan kita dengarkan dari Ustadz. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, maka bersukacitalah. Tidak ada alasan buat kita untuk bersedih, meskipun dibatasi pergerakan kita, tapi tidaklah pergerakan itu membuat kualitas ibadah kita berkurang. Dengan Ramadan kali ini di tengah-tengah wabah corona, kita ambil sisi positifnya. Apa? Kembali ke rumah. Menyambut bulan Ramadan di saat normal, di saat biasa, kita semua sudah terbiasa. Artinya kita melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, bahkan ada tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitar dalam rangka menyambut Ramadan. Misalnya ada yang pakai petasan, ada yang keliling dan lain sebagainya. Tapi sekarang suasananya berbeda, kita berusaha untuk tetap ceria. Ustadz, ini tapi ada juga ini menyisakan pertanyaan, Ustadz, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi dengan mewabahnya corona atau COVID ini, ada segelintir orang atau sebagian orang yang merasa bahwa jadi paranoid kalau misalnya sebentar badan meriang atau leher sudah mulai nggak enak badan, lebih baik kita tidak usah puasa lah gitu. Ya. Mendingan kita kan lebih mendahulukan kesehatan katanya gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari kawan kita nih kayaknya nih Ustadz. Kita dengarkan pertanyaan dari selebritis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada nggak tips yang bagus di bulan puasa ini untuk supaya sehat, lancar di tengah mewabahnya virus corona saat ini? Nah, itu dia Ustadz. Pertanyaannya itu tadi adalah tipsnya apa supaya kita bisa tetap lancar dalam berpuasa di bulan Ramadan, terutama di saat mewabahnya virus corona ini. Lancar atau fisik yang Fisiknya, sehat? Fisik dan lancar, sehat kuat. Saya bukan ahli kesehatan masyarakat. Ya. Saya bukan dokter. Tetapi kalau kita memakai hadis Nabi supaya kita puasanya tetap prima, maka tipsnya makan sahur di akhir. Setelah mau masuk akhir dari sahur kita, kemudian berbuka di awal. Dan berbuka dengan yang manis-manis, ya awalnya dengan manis-manis, kemudian makannya jangan berlebih-lebih. Nah, itu. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan dunia kesehatan, ilmu-ilmu kesehatan, kan sekarang canggih. Meskipun kita bukan dokter, tapi kita bisa melihat beberapa informasi kesehatan di situs-situs yang resmi dari misalnya Kementerian Kesehatan. Maka cara lain menjaga tentu kita mengkonsumsi multivitamin misalnya, ya. Kita kemudian mengutamakan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang paling penting hindari stres. Karena stres itu membuat imun kita menurun. Stres obatnya bukan multivitamin. Stres bukan obatnya olahraga. Stres obatnya agama. Inilah acara ini. Nonton ini 30 hari berturut-turut, insya Allah kau berhenti stres. Ya, semakin kau tinggalkan agama, kau tinggalkan ceramah, maka stres menghantuimu dan dibayang-bayangi oleh COVID-19. Maka menjaga imun ini, tingkatkan imunitas ini, paling penting sebenarnya adalah hilangkan sangka buruk, sangka baik, sangka baik. Dihilangkan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz dengan tadi yang tadi saya sampaikan, ada segelintir orang yang karena khawatir, mungkin udah mulai nih merasa agak gak enak badan, ya kan, atau nelen mulai nggak enak, agak leher agak sakit. Aduh, lebih baik kita nggak usah puasa deh, gitu. Nah, bagaimana jika mereka memilih? Saya kira hal seperti itu tidak boleh memakai perasaan. Yang efektif adalah periksa. Ya, misalnya tes rapid test. Rapid test atau swab.
Swab test. Tes lah itu. Kalau hasilnya negatif, ya kalau dokter menganjurkan supaya cepat pulih, tidak usah puasa, boleh. Ya. Ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa, satu diantaranya adalah orang sakit. Ya. Tapi kalau dia setelah itu sembuh, maka dia wajib membayar puasanya yang lepas. Tapi kalau dia sakit tidak bisa sembuh, cukup dengan fidyah. Bayar fidyah. Ya. Nenek saya dulu dia bilang, nak, saya mau bayar video. Video ini. Ternyata dimaksud adalah fidyah. Nah, kalau fidyah itu kan makanan yang dimakan hari itu, Ustaz, ya? Iya, fidyah, makanan sehari-hari kita. Makanan sehari-hari, Ustaz. Iya. Misalnya dia biasa makannya 20.000, ya, boleh nggak diganti uang, Ustaz? Misalnya sekali makan itu 20.000. Ya. Iya, 20.000 kali 2 karena 2 kali makan. 40.000. Tapi kalau dia kepala dinas, bukan 20.000, 200.000 satu kali dia makan. Maka bulan suci Ramadan ini, ya, bulan-bulan suci Ramadan ini dengan kondisi sekarang, kalau Anda merasa ada gejala-gejala, jangan memakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Tapi segera ke ahlinya. Pastikan dulu. Ke dokter. Kalau ternyata memang sakit, positif misalnya, maka agama menghalalkan, membolehkan Anda tidak berpuasa karena Anda dalam keadaan sakit. Ya, dalam fikih, dalam agama Islam ada yang disebut maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum-hukum Islam. Satu, yang pertama dan utama adalah hifsun nafas, memelihara jiwa. Jadi kalau jiwa kita terancam dengan puasa itu, maka boleh kita tidak berpuasa dengan catatan ganti setelah kita sehat. Tapi kalau kita merasa sakit selama-lamanya, tidak bisa lagi sembuh-sembuh, maka dibayar dengan fidyah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan bulan penuh rahmah. Ramadan bulan penuh ampunan. Ramadan bulan penuh kasih sayang. Ramadan dilipat gandakan segala kebaikan. Ramadan dikabulkan semua doa-doa. Ramadan semuanya menjadi indah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira. Keterbatasan fisik bukan alasan untuk tidak bergembira menyambut Ramadan. Maka sambut Ramadan ini dengan bergembira. Bagaimana cara bergembiranya? Bukan dengan bakar petasan, bukan dengan barbeque, bukan ngambil musik elektron, tapi dengan cara adalah berdoa sebaik-baiknya, memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin, isi dengan hal-hal kebaikan, ya. Karena di bulan Ramadan ini, jangankan yang wajib, yang sunnah pun Allah nilai sebagai nilainya sama dengan pahala wajib. Maka merugi bagi orang yang menjumpai Ramadan lalu tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih menemuinya. Ramadan bulan penuh ampunan, maka isi dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Kapan Ustadz? Kapan saja. Tapi waktu yang paling baik jelang berbuka puasa. Itulah sebabnya dulu kalau mau buka puasa, masih zaman kecil dulu, kita kan nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu semua, seluruh negeri mendengar itu. Sekarang zaman politisasi. Maka sebelum buka puasa muncul, saya ini, anu. Maka sebaiknya ini kita ditiadakan dulu. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, maka bersukacitalah. Tidak ada alasan buat kita untuk bersedih, meskipun dibatasi pergerakan kita, tapi tidaklah pergerakan itu membuat kualitas ibadah kita berkurang, membuat hikmat kita beribadah kepada Allah berkurang. Maka bulan suci Ramadan ini teruslah beribadah dengan semaksimal mungkin, tingkatkan kualitas ibadah. Lalu yang penting, paling penting lagi, hikmahnya dengan Ramadan kali ini di tengah-tengah wabah corona, kita ambil sisi positifnya. Apa? Kembali ke rumah. Berkumpul dengan keluarga. Yang selama ini kita jarang buka bersama keluarga. Yang selama ini jarang kita makan sahur bersama keluarga. Jarang kita tarawih bersama keluarga. Maka saatnya harus kita maksimalkan. Keliru dan rugi besar kalau sudah zaman seperti ini, keadaan susah seperti ini, dilarang keluar kemana-mana, lalu belum juga Anda maksimalkan untuk keluarga, maka tentu Anda terlalu orang-orang yang termasuk merugi di bulan suci Ramadan ini.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ya, semoga pemirsa apa yang kita dapatkan hal ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita serta juga menambah semangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya apa yang terjadi saat ini tidak menghalangi kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Anda masih akan ditemani oleh Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna yang akan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik dan juga Ustadz Dasar Latif. Terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.